teman-teman semuanya, selamat datang di Surya 84 Gaming Channel. Kita lanjutkan lagi keseruan kita menjadi pengusaha sukses di King of Retail 2. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir dan sudah mensupport channel ini. Bang Surya doakan teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan dan dilimpahkan rezekinya. Amin. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah komen memberikan tips dan trik maupun sarannya. Oke guys, di episode sebelumnya kita sudah berhasil membuka toko baru, yaitu toko pakaian. Kita kasih nama Surya Fashion ya guys ya. Jadi di episode sebelumnya kita belum berhasil menyetok semua pakaian kita untuk kita jual. Jadi Bang Surya sempetin main off air untuk menyusun raknya dulu guys. Kita bakal menyetok barang supaya kita bisa melihat progres ketika kita membuka toko pakaian ya guys ya. Nah, kita akan review dulu untuk di dalam toko kita yang sudah Bang Surya susun raknya guys. Darang. Jadi Bang Surya menggunakan rak yang ada cahaya lampunya guys, sehingga pakaiannya itu jauh lebih menarik dan keren dibanding dengan kita menggunakan single rak. Itu kurang bagus banget guys. Jadi Bang Surya putuskan menggunakan rak ini supaya bisa lebih keren ya. Kalau kita lihat nih looknya sudah oke banget ya guys ya. Oke banget. Oke. Di episode sebelumnya kita sudah berhasil menyetok semua pakaian yang berkategori t-shirt. Nah, t-shirt ini banyak sekali warna dan juga variasinya. Dan terpaksa Bang Surya menyetok satu jenis satu pakaian aja guys. Kita pajang ya. Karena nggak bisa kita gabung dua-dua. Kayak kemarin itu kan kita pisahin dua-dua ya. Nggak bisa guys, kalau dua-dua dia nggak cukup untuk raknya. Bang Surya sudah hitung tidak cukup. Jadi Bang Surya putuskan untuk menyusun raknya seperti ini. Jadi satu pakaian, satu jenis dan satu pajangan aja. Nggak dua ya guys ya. Kalau kita lihat nggak ada yang sama guys. Semua pakaiannya itu nggak ada yang sama. Keren sih gamenya. Mantap banget guys. Nah, sampai di sini mentoknya. Berikutnya Bang Surya akan menyetok pakaian yang dari ada yang dari shirt, ada yang juga polo. Jadi ada yang baju lengan panjang juga kita bakal stok bareng ya guys ya. Oke, kalau gitu kita akan kembali ke mod untuk mod normal. Oke, atau mod TPP lah ya guys ya. Ini di malam hari, jadi Bang Surya belum ada next day. Ini masih hari ke-7 ya. Oke, kita akan masuk ke dalam. Dan kalau kita lihat, wow, gimana guys, bagus ya, keren banget, rapi dan keren tentunya. Nah, ini Bang Surya menggunakan rak yang ada lampu cahayanya, jadi jauh lebih menarik guys. Kalau kita lihat, wow, lebih dekat lagi, keren banget guys tuh pakaiannya guys. Wow, mantap ya. Oke, Bang Surya juga udah persiapan untuk penyetokan, jadi kita tidak membutuhkan waktu lama. Kita tekan R, kita ke produk, ke delivery, ordering. Ini guys, Bang Surya sudah masukkan ke dalam cart yang tinggal kita beli aja. Dan Bang Surya menyetok 3 aja guys, nggak 6 lagi karena terlalu banyak guys. Jadi 3 aja cukup. Dan kalau kita lihat, kita membutuhkan uang 100.000 untuk penyetokan yang kedua nih guys, yaitu Bang Surya menyetok yang dari shirt itu semua kategori dan semua isi ke dalamnya. Kemudian juga di sini ada polo juga ada ke dalamnya juga semuanya udah Bang Surya klik ke dalam cart ini. Dan juga ada long sleeves. Nah, ini adalah baju lengan panjang. Bang Surya stok sampai di sini aja guys, karena Bang Surya sudah hitung untuk rak yang punya kita itu sampai di sini aja. Yang lain kita nggak bisa stok lagi karena nggak muat, toko kita kecil guys ternyata ya. Nah, ini Bang Surya sudah set semua 3. Kita akan langsung membelinya aja guys, langsung kita order ya. Oke, kita langsung order aja guys. Yes, nanti kurirnya akan datang ngantar. Kita akan buka kardusnya dan kita akan mulai penyetokan guys. Ini baru keren. Silakan abang. Abang ini selalu setia guys, mau jam berapapun tetap dia akan antar ya. Oke, dia lagi proses. Nah, langsung penuh guys, keren. Saatnya kita langsung
unpack aja ya guys ya. Kita bisa percepat seperti ini. Nah, ini langsung jalan nih. Tuh. Prosesnya cukup lumayan banyak nih guys. Oke guys, tinggal sedikit lagi kita bakal selesai. Wow, prosesnya lama juga guys. Dan penuh guys. Untuk rak kita penuh ya. Oke, nggak apa-apa. Kita bakal isi dulu deh. Kalau begitu kita lanjut isi di bagian sininya guys. Kita langsung aja eksekusi. Nah, ini untuk yang t-shirtnya udah Bang Surya isi semua sampai di sini. Kita lanjutin dengan yang shirt. Nah, yang shirt ini ternyata banyak nih guys kategorinya. Kita mulai dari yang pakaian lengan pendek dulu, atau lengan pendek aja dulu kali ya guys ya. Ini. Nah, ini kan ada isinya beberapa nih. Tapi bebas aja sih. Mulai dari sini juga boleh. Ini juga banyak nih guys. Wah, luar biasa ya. Nah, untuk penyetokannya satu jenis, satu warna, satu pajangan. Jadi nggak dua-dua lagi. Di episode sebelumnya kan kita dua-dua ya. Nah, ini kita satu. Oke, ini adalah proses kita melakukan penyetokan. Oke. 2, 3, 4, 5, 6. Nah, udah. Lanjut lagi ke sebelahnya guys. Oke. 3, 4, 5, 6. Tinggal satu guys, kita taruh aja di sini ya. Nah, terus kita akan ambil jenis pakaian yang berikutnya di sampingnya guys. Nah, di sampingnya masih ada 8. Jadi banyak banget ya guys ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 5 ya. Berarti berikutnya masih ada sisa 3. Kita langsung refill dulu guys di sini. Dia akan langsung otomatis isi. Wow, keren ya. Oke. Nah, udah jadi deh. Sip, mantap guys. Tuh. Terus kita langsung lanjut lagi di sebelahnya sini aja guys. Oke. Wow, keren ya. Ketika kita melihat stok pakaian tiba-tiba muncul seperti ini, keren banget guys, dan rapi banget ya. Dengan warna yang bervariasi, realistisnya pakaiannya guys. Wow, kalau kita lebih dekat guys, keren ya guys ya. Wah, keren banget tuh. Tuh. Sayangnya kita nggak bisa lihat sedetail yang kita mau ya. Oke, kita lanjutin lagi. Tadi sampai di baju yang garis ya. Nah, ini kan ada stoknya 2. Ini ada 3 guys. 2. Nah, kita langsung isi aja. Tuh, keren ya. Mantap. Oke. Selesai. Yes. Nah, ini udah penuh nih guys. Kan banyak kan? Rak kita tuh nggak akan cukup nantinya guys. Oke, kita akan ke sini. Lanjut lagi ke shirt yang lengan pendek. Berarti yang warna merah guys, kita letakkan sini aja. Oke. Nah. Oke, ini juga. Oke. Kita isi dulu. Kita masih ada sisa beberapa, kita ambil masukkan ke storage dulu ya guys ya. Ya guys. Kita ambil, unpack dulu. Masih ada 55 guys ternyata. Masih ada 55 pictures. Harusnya sih pas lah ya, muat 55-nya guys. Ah, pas. Nice. Bis. Iya. Kita lanjutin lagi ke sini guys. Kita manage, kita akan pilih
pakai ini udah ya. Berarti yang ini guys, ini yang lengan pendek yang agak garis-garis. Ini baju shirt. Oke. Shirt itu adalah baju kemeja ya guys ya. Baju kemeja yang ada kerahnya juga kan. Yalah, lanjut lagi nih. Tambahin coklat. Nah, dua ini ya. Oke, kita coba isi dulu. Tadi dua nggak? Oke, kita lihat dua. Nah, udah ya, dua guys. Sip. Lanjut yang bunga-bunga. Yes. Campur aja ke sini guys. Kita isi. Nah, kita lanjut ke sebelahnya guys. Keren. Oke, ini juga ke sini. Ke sini. Ya. Tambahin lagi yang ketiga ini. Wow, keren-keren guys. Tuh. Jadi sambil stok ini teman-teman juga bisa melihat jenis-jenis pakaiannya ya guys ya. Ini keren banget sih gamenya. Detail, realistis, dan banyak guys. Luar biasa sih developer yang membuat game ini guys. Keren banget. Sedetail ini loh. Belum lagi yang toko minimarket kita yang produknya juga ratusan ya. Oh, ini tidak mudah loh buat game ini. Hebat sih. Kita ke polo lagi. Polo ke yang ini ya. Ini belum semua guys kayaknya. Ini belum. Oke, keren. Tuh. Sip. Gimana guys? Bagus gak guys? Wow, bagus sekali ya. Sudah mulai penuh. Ini baru sampai polo loh guys, belum sampai celana dan juga sepatu. Ini nggak mungkin sih. Toko yang kita sewa ini ukurannya 400 meter persegi guys, jadi kecil banget ya. Kedepannya kita bakal membeli properti yang luasnya besar guys. Kedepannya nanti. Jadi kita bersabar aja dulu. Anggap saja ini kita main normal guys. Pertama kita buka minimarket, kita progres dari kecil-kecilan sampai sudah besar. Nah, sekarang kita beralih ke toko pakaian. Sama kurang lebih. Anggap saja ini kita mulai dari awal penyetokan segala macam gitu guys. Baru nanti kita membeli properti yang paling mahal dan kita akan menyetok semuanya guys. Wah, ini bakal keren banget sih. Oke, kita lanjut lagi dengan polo lagi guys. Polo kita tadi sampai di mana ya? Kita bisa lihat stoknya guys. Biar Abang Surya. Nah, ini udah nih guys. Satunya udah kepakai. Ini belum. Lanjut ya. Tenang, habis ini kita bakal ke kantor kita. Bang Sur akan mencari karyawan guys untuk yang di sini dan juga tenaga salesnya. Ada yang komen juga minta Bang Sur mencari tenaga sales. Bakal Bang Sur aplikasikan ya. Dan untuk penyetokan juga bisa kita coba juga untuk di minimarket kita guys. Stoknya di kantor, katanya bisa langsung. Kita coba tes ya. Oke. Banyak nih guys produknya. Harus bersabar guys. Di usaha minimarket aja Bang Sur berjam-jam guys untuk stoknya. Ini untungnya sih nggak terlalu ya. Kita udah siapin persiapan. Harusnya nggak membutuhkan waktu yang panjang. Tinggal kita lengkapi aja raknya sampai penuh, udah selesai. Oke, tinggal satu guys ini guys. Kita isi dulu. Wes, warnanya tuh menarik banget guys, keren. Lihat. Iya, sip. Kita lanjut lagi ke sebelahnya sini. Tadi sampai di sini kalau nggak salah tinggal satu ya guys. Dan yang polo. Bukan yang ini. Yang ini kali. Nah, ini. Tinggal satu. Oke, kita lanjutkan lagi. Di sininya ya. Ini udah ya tadi. Nih.
Nah, ini yang modelnya agak bunga-bunga guys. Banyak variannya guys, keren. Tuh, kita tambahin lagi. Nah, kita sudah mau habis sih guys. Oke. Bisa 2, letakkan aja, bisa kok, jadi klik. Oke, lanjut. Nah, yang nih garis. Oke, kita klik. Oke, klik. Ini warna oranye, ini warna abu. Oke, berarti lanjut lagi ke sini. Banyak kan guys produknya, banyak guys. Kalau kita stoknya 66, ini bakal lebih banyak lagi. Oke, kita langsung refill aja. Kita bisa percepat kayak gini. Tuh kan cepat tuh. Oke, sip, keren. Lanjut ke sini ya. Tadi sampai di polo, sampai di ini guys. Nah, ini kita taruh di sini. Kita bisa intip di storage juga. Kalau ada yang 3, artinya Bang sudah agak lewat guys. Bisa juga, karena kan kita kan stoknya 3. Jadi kalau kita udah panjang berarti stoknya tinggal 2. Oke, kita lanjut lagi ke sini. Oke, tinggal 1 di sini. Kita langsung refill aja. Oke, sip. Lanjut ke sini guys. Polo ke sini kalau nggak salah. Nah, ini. Oh, ini 1. Oke. Udah paling terakhir nih. Habis. Berarti tinggal pakaian lengan panjang aja guys. Oke, udah repair ya. Kita bisa percepat. Oke, sip, bagus ya guys, bagus dong. Nah, tinggal 2 rak ini dah selesai guys. Oke, long sleeves ini udah 2 sisanya. Yang ini juga, ini belum. 1. Ini udah ya. Oke, lanjut lagi ke yang ini guys. Oke. Oke, ini 1. Lanjut langsung yang ini. Kayaknya masih ada sisa slot. Kalau masih ada sisa slot, kita akan stok tambahan lagi guys. Sampai penuh pokoknya. Sampai rak kita penuh. Oke. Ya, kita lihat lagi sisa 2, ada yang sisa 3 nggak? Kalau sisa 3 berarti belum sudah panjang. Nah, ini guys, aja banyak tipenya. Oke. Yang ini 2, 3. Oke, lanjut lagi ke sebelahnya. Kayaknya masih ada guys, masih ada sisa slot. Tinggal kita hitung aja sih. Oke. Ya, kita ke sebelahnya. Tinggal sedikit. Yang ini kalau nggak salah. Nah, ini udah 2 ya. Oh, masih bisa guys, masih bisa stok kita. Ya, masih bisa stok nih. Nah, ini terakhir nih. Oke, masih bisa guys. Oke, sip, kita play. Berarti kita masih bisa stok 6, 6, 6, 3.
15 guys. Kita masih bisa stok 15 guys. Oke. Masih bisa stok 15. Tinggal kita ke produk, kita ke ordering, kita ke main fashion, kita ke long sleeves, dan kita langsung ke yang ada variasi ini guys. 3, 4, 5, 6. Lanjut lagi yang model ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Udah 13. Dua lagi guys, dua lagi. Nah, dua lagi. 1 dan 2. Oke, 15 ya. Jadi kita langsung aja kasih 3 pictures. Nanti kita tinggal reveal aja kalau udah terjual ya. Oke. Udah. Kita order. Langsung aja kita minta dia kirim guys. Tapi kalau Bang Surya lihat keren ya guys ya. Wow, rapi dan indah banget guys. Bang Surya suka deh. Kenapa jadi terang? Karena ada lampu di raknya. Beda dengan minimarket kita yang agak gelap ya. Kalau kita nggak ini, kalau ini Bang Surya lihat, wow, seru ya. Keren gamenya guys. Oke, tinggal sedikit kita penuhin. Habis itu kita akan ke kantor. Oke, selesai. Let's go guys, kita akan ke sini. Ya, tinggal sedikit lagi kita selesai. Ini aja di sini guys, gabung aja ya. Nah, nih, kita gabung aja 2 di sini. Oke. Terus yang ini juga ada 7, kita gabung ke sini 1. Sisanya 6 di sini, guys. Oke. Terus yang ini pas 6. Pas 6. Bintang 5 guys pakaiannya. Dah. Yes. Akhirnya guys selesai juga kita nyetok. Ya tidak selama Bang Surya main offer waktu isi minimarket sih guys. Ini pakaiannya cukup lebih cepat untuk kita stoknya. Sayangnya toko kita nggak terlalu luas ya guys ya. Kalau kita lihat di sini. Kalau luas baru kita bisa isi full, bakal bisa isi celana, bisa isi sepatu. Ini pakaian juga masih belum full kita isi guys. Tapi tempatnya udah nggak muat. Udah nggak muat guys. Kita bisa atur untuk ini juga manajemen, tambahin lagi 2 atau 3, lurus ke belakang aja ya. Select aja. Kemudian kita bisa auto sell dan juga open juga. Nanti kita tinggal open aja. Nah selesai deh. Gimana guys, bagus gak guys? Wow, Bang Surya sih suka banget sih dengan dekoran kita guys. Wow, keren. Keren. Oke. Seru ya. Selanjutnya kita akan balik ke kota. Oke. Berikutnya kita akan ke kantor pusat. Kantor pusat guys. Di areanya di sini ya. Kantor pusatnya di sini guys. Let's go. Iya, ada liftnya, keren. Kita langsung ke lantai 1, lantai 2. Let's go. Saatnya kita mencari karyawan guys. Oke. Kita ganti deh. Bang Surya akan mengganti. Oh my god, uang kita nggak cukup. 0 guys. Oke, nggak apa-apa. Kita akan ke sini aja, select store. Kita akan transfer money guys.
Kita akan alokasikan uang 50.000 lah ya. Enggak, 60.000. Oke, kita transfer. Sip. Mantap. Nah, terus kita akan ganti dong. Kita akan ganti room. Kita akan bikin room yang paling besar guys, 50.000. Wow, besar banget. Enggak deh guys, enggak. Maksudnya enggak akan beli gedung ini untuk dijadikan kantor, enggak guys. Enggak. Nanti kita akan membeli ruangan, bukan menyewa ini ya guys. Kita akan membeli nanti guys, untuk kita bikin kantor kita super mewah dan super besar. Bertahap guys, sabar. Uang kita masih terbatas soalnya. Oke. Di sini ada beberapa aplikasi yang bisa kita rekrut. Ada berapa yang melamar guys, ini umurnya 27, 29. Dia jago sales. Ada yang komen minta Bang Surya meng-hire sales guys. Oke, kalau cleaning nih Bang Surya nggak tahu lah ya. Ada gak sih pengaruhnya? Kalau presentasi kan hanya untuk presentasi sama sales berbeda ya. Oke, kita akan rekrut. Kebetulan ada 2 nih guys. Kita rekrut aja ya. Kita interview dulu. Dia perlu dibayar 1 jam 111 ya guys ya. Nah, dia perlu evening bonus 20%. Oke, standby bonus juga 20%. Wow, kita ikutin aja deh guys. Oke, kita penuhin aja ya. Nah, di sini kita akan tempatkan dia sebagai toko ini dulu guys. Toko apa namanya? Surya Mart dulu ya. Surya Mart, evening bonus kita kasih 20%. Weekend bonus dia nggak perlu guys, non dia. Oke, yang lain dia nggak perlu, non. Paling standby caller dia perlu standby. Standby bonus ya 20%. Oke. Sisanya ini basic aja dia bilang guys. Asuransinya, asuransi basic. Oke. Weekend bonus non juga dia ya. Kita langsung hire aja guys. Oke. Lanjut. Kita ambil lagi satu aplikasi sales inspect. Nah, ini cewek guys, umurnya 29 tahun. Udahlah, kita rekrut aja lah ya. Nah, ini malah lebih murah guys dia. 106 per jam. Nah, di sini kita akan letakkan dia sebagai sales untuk penjualan fashion kita. Dia nggak perlu pakai event bonus, nggak perlu pakai weekend bonus, dia perlu pakai standby 0 juga. Wow, ternyata ini dia nggak banyak tuntutan dan gajinya juga nggak perlu banyak guys. Oke lah ya, kita langsung hire aja ya. Soalnya dia spesialis sales juga. Baiklah, sekarang kita akan ke komputer untuk memanage mereka. Kita manage untuk yang Surya Mart dulu guys. Nah, kita akan jadwalin dia, schedule, stop overview. Nah, si ini kita langsung aja schedulekan. Bukan kasir tapi seller ya. Greeter sama seller. Beda guys. Kita perlu 2 sales ya berarti guys. Kenapa? Seller itu dia menjelaskan ke customer kita yang ada di dalam toko. Tapi kalau greeter sepertinya dia yang menarik customer masuk ke dalam ya. Sepertinya kita perlu rekrut sih guys. Tapi apakah kita bakal dapat untung atau tidak ya? Semoga sih kita bisa dapat untung. Ya. Greeter itu kan dia menyapa ya, menyapa seller. Oh enggak guys. Tapi coba aja deh, uang kita kan bisa unlimited. Nggak perlu takut lah. Ajar aja deh. Oke. Weekend kita perlu tambah nggak ya?
sama lah ya guys ya, kita tetap ada weekendnya kerjanya. Oh iya guys, dia ada syarat lotnya, kalau terlalu banyak dia nggak bisa ya. Iya, dia perlu istirahat di hari Jumat guys, sellernya. Cuman satu aja di sini. Ya udah kalau gitu janganlah. Cuma ada satu slot aja guys untuk sellernya. Oke. Sudah kita set ya. Jangan fire. Gak apa-apa guys, kita gunakan seller aja deh, udah. Yang masuk juga jauh lebih banyak kok. Oke, kita akan kembali ke back lagi. Kita ke yang si cewek guys, namanya Aphrodite Buster. Oke, kita langsung aja schedulekan dia untuk melakukan seller juga. Nanti kita akan menyaksikan ya guys ya. Bang Surya juga penasaran nih cara kerja karyawan gimana. Ada karyawan yang kasir restocker. Kita perlu restocker. Tapi untuk saat ini kita nggak perlu restocker. Atau kita perlu restocker untuk yang toko pakaian. Karena kita ada stok kan. Sedangkan pajangan untuk toko kita kan cuma satu. Begitu customer belanja satu langsung hilang stoknya. Makanya kita perlu ada restocker. Boleh kita kan hire restocker juga guys. Oke, sebenarnya untuk kerjanya ini terlalu banyak sih guys. Tapi pengaruh nggak sih? Kok nggak ngaruh ya? 56/40. Kalau dia komplain dia mau berhenti kerja, kita cari lagi yang lain. Yang penting Monster pengen tes dulu deh guys, cara kerja di game ini seperti apa ya. Oke, seru sih gamenya. Ini udah kontrak. Dia tidak suka kerja malam, weekend juga dia tidak suka guys. Udahlah, kita sampai jam 6 kan belum malam kan. Ini kan sampai jam 5 aja nih. Oke. Kadang kita harus memperhatikan kemauan dia juga guys. Ya oke, kita skillnya udah oke. Coba kita lihat yang detail ini. Nah ini dia event work juga di slide ya. Request day off nya set. Oke. Kita nggak ada kerja di malam hari guys, aman sih. Udah. Selanjutnya kasir guys. Oh Bang Surya lupa guys. Masa kita nggak nyewa kasirnya? Oke. Ada cleaning, ada presentation, kita enggak ya. Kita sesuai dengan keahlian mereka aja. Kita minta ada yang mencarinya guys. Tambahin deh. Cari yang full time aja ya. Nah ini 2 deh, 920. Dah, dia bakal langsung ada aplikasi masuk 8 guys. Nice. Nah ada sales lagi, ada cash register. Nah cash register ada yang umur 23 guys. Mudah banget, namanya Andi. Oke, bakal kita rekrut aja ya si Andi ya. Kita interview dulu. Nah kita masukkan ke dia sebagai fashion ya. Kita nggak ada kasih di fashion. Nah permintaannya kita ikutin aja. Dia tidak perlu evening bonus, dia perlu weekend bonus 20%. Kemudian standby call nya 20% juga. Kemudian kita kasih asuransi basic guys. Oke, kita hire aja. Dia masih muda soalnya. Oke. Nanti kita akan set lagi dia. Oke, lanjut kita cek lagi di sini guys, ada
Presentasi nggak usah, customer nggak usah, cleaning service nggak usah, sales kan kita sudah ada ya. Ini ada usia sales yang umur 25 tahun. Udah deh guys, kita cukup satu sales dan satu ini dulu ya. Kita lihat cara kerja mereka gimana. Kita set dulu untuk yang si ininya sini ya. Nah, si Andinya kita set aja dulu guys, schedule kan. Bukan seller tapi kasir ya. Iya guys, ini sudah sesuai dengan yang diharapkan ya. Dia pengennya kerja Senin sampai Jumat, tapi kalau kita tambahin ini langsung jadi 48, pantesan. Artinya Bang Sil kayaknya tidak buka di hari Sabtu Minggu deh guys. Kita akan libur aja nggak apa-apa ya, sesuai dengan permintaan dari karyawan kita juga ya. Kita perhatiin mereka guys. Oke, sudah ya. Nanti kita akan ubah jadwal bukanya guys. Ini juga, ini bakal bahaya. Ini udah benar sih 40. Kalau ini 49 guys. Ini Bang Surya bakal off kan dia di hari Minggu. Kita off kan juga di hari Jumat. Tapi kita tambahin guys. Oh, Jumat tetap dia minta libur ya. Iya guys, udahlah. 41 dia, kita kurangin 1 deh. Nah, kasih dia pulang lebih awal deh. Jadi 40. Harusnya sih 40 sih. Gak ngaruh ya. Oke lah. Dah. Beres ya, tidak ada yang kita set lagi. Nah, kita akan opening hour-nya guys. Nah, maksudnya akan close di hari Sunday dan Saturday. Ada close ya. Sisanya kita buka dari jam 10 sampai dengan harusnya sih jam 18 sih. Oke. Nah, untuk ordering system ada yang komen juga kalau kita bisa langsung order dan bisa langsung stok katanya. Contohnya di produk. Coba ke sini guys. Nah, kita lihat stoknya. Yang ini deh. Ini stoknya nggak muncul nih guys. Stoknya nggak muncul. Oh nggak dong. Ini kan masih Surya Fashion guys. Kita keluar dulu. Nah, kita kembali ke Surya Mart. Baru ada muncul stoknya. Ya kan? Saya akan coba ke sini dulu. Nah, ini stoknya guys. Kita bisa klik di sini biar kita bisa tinggal lihat ke bawah aja. Nah, ke bawah ini kan stoknya masih ada nih. Nah, minuman ini kita bisa stok 16. Ini stoknya 16. Ini stoknya 16. Nah, 16. Coba ya, coba tes dulu ya guys ya. Oke, kita langsung kan aja, kita ke order system langsung 16. Nah, gimana caranya? Ada yang komen bisa langsung katanya. Masukkan ke dalam stok. Bukan di sini ya? Coba lagi guys. Nih. Oh, nih. Mana? Ini min max-nya, ini ordernya. Enggak sih guys. Enggak seperti ini. Udahlah, kita order aja ya. Oke, sip. Dah. Schedule-nya juga sudah. Kita akan kembali. Bang Sri akan tidur kayaknya. Kita akan segera buka toko kita guys. Bang Sri sudah tidak sabar untuk membuka toko
toko pakaian kita. Kita go home. Ya, hari ke-8. Next day. Oke. Saatnya kita akan masuk ke toko pakaian kita, guys. Go. Nanti kita lihat ya sama-sama, guys. Apakah minimarket kita itu juga menghasilkan uang atau tidak, guys? Kalau nggak salah uang kita 6 ribuan ya di minimarket kita. Oke, ini jamnya sudah langsung jalan. Kita kalau masuk ke dalam toko kita, udah nggak musim ini lagi. Kita cek lagi di sini udah open semua ya, guys ya. Kita tunggu karyawan datang aja, guys. Ini musim hujan, guys. Tapi masih bersalju sih ya lantainya. Jalannya masih bersalju, guys. Oke, keren. Kita lihat stok kita lagi, guys. Nah, ini kan stoknya masih banyak di gudang nih, guys. Wah, Bang Surya kok lupa ya cari restocker ya. Ampun deh. Ampun. Berarti tunggu selesai 1 hari kita akan ke kantor pusat lagi deh. Ternyata kita perlu 1 karyawan yang restocker, guys. Aduh, memang lah. Sorry ya, guys ya. Ini baru keinget. Karena kita udah nggak bisa kembali, guys. Oke. Iya, kita bisa percepat. Oke, kita percepat ya. Kita pun jalan jadi cepat, guys. Nah, kita nunggu di sini aja. Oke. Keren. Ya, wow, keren. Cuman mukanya nggak jelas, guys. Agak gelap mukanya. Nah, gini aja deh. Jadi agak jelas sedikit. Jam 10 langsung dibuka dan pasti customer banyak yang datang. Darang. Oh, karyawan kita langsung datang, guys. Satu ke bagian kasir ya, si Andi pasti. Andi di bagian kasir. Kemudian si cewek ini yang akan melakukan shop selling, guys. Oke. Nah, ini baru pertama kali buka. Kayaknya customer tidak banyak yang tahu ya bahwa kita sudah mulai buka usaha. Mau nggak mau kita harus percepat seperti ini, guys, sampai ada customer datang ya. Kita percepat aja. Kita bayar mereka per jam loh, guys. 1 orang 100. Udah ada yang datang, guys. Oke. Kita akan ajak dia masuk. Halo, Pak. Silakan masuk, Pak. Di sini ada toko pakaian. Pakaiannya laki-laki seperti Bapak, ada lengan panjang, ada lengan pendek. Pokoknya ini tren terbaru, Pak. Silakan masuk. Oke. Ya, Pak. Masuk aja, Pak. Nanti akan dilayani sama Mbak yang cantik ya. Nah, Mbak cantik ini langsung kayaknya melakukan pelayanan, guys. Kita lihat ya. Dia kan seorang seller ya. Ayolah, Mbak. Mbak kok diam sih? Hey. Oh, berarti dia bukan seller, guys. Kita harus cari yang greeter, yang menyapa customer. Ya udahlah, kita yang nyapa dulu deh, guys. Ya, Bapak cari baju polo ya, ada, Pak. Nah, ini ukurannya pas dengan Bapak, ukuran L, Pak. Dipilih aja ya, Pak ya. Ini stok nggak banyak, hanya 3 aja. Tuh, langsung diambil satunya, guys. Oke. Jadi di si seller ini ngapain? Maksudnya bakal gantiin sih. Nah, si Baxter itu ngapain di sini dia, guys? Seller.
Harusnya dia langsung menawarkan customer kan. Loh Pak, loh kenapa pergi Pak? Aduh, kita nggak ramah guys. Kita serama sama customer yang datang. Baxter, lah ini customer. Kalau customer datang langsung disapa, ditawarin, bukan diam. Ini kesalahan pertama itu sangat wajar guys, ketika kita mulai suatu bisnis. Kita nggak tahu, kita coba ya. Namanya juga coba kan. Jadi pengusaha itu harus siap mengambil resiko guys. Kadang memang resikonya kita harus merugi. Anggap saja itu adalah biaya kita untuk menjadi lebih sukses lagi lah. Oke, kita percepat lagi. Udah susah-susah Bang Surya ini guys. Nah Mbak ini kita tawarin dia masuk. Halo Ibu, silakan masuk. Ini ada toko baru, toko pakaian. Cuman ini toko pakaian laki-laki loh Bu. Nanti bisa belanja untuk suami Ibu. Nah, wah ini agak susah nih guys. Gagal. Susah banget deh. Oke, kita akan stop sell. Halo Pak. Bapak rambutnya panjang, kirain cewek. Oke, baju lengan panjang ada Pak. Silakan dipilih aja. Ini cocok. Bahannya dari bahan katun. Pokoknya dingin ketika dipakai Pak. Dipilih lagi Pak. Nah di sini ada baju lengan panjang juga. Nah ini warnanya sangat menarik. Itu juga sangat cocok untuk Bapak ketika tidur ya. Oke. Pilih lagi Pak, dipilih lagi. Loh guys, kita sudah melakukan soft sell, tapi dia nggak ambil produknya. Dia langsung pergi. Ternyata rayuan kita tidak dipercaya. Oh, guys, hari pertama yang sangat menyedihkan. Pertama, karyawan kita set salah guys. Harusnya kita set sebagai greeter aja ya. Oke, nggak apa-apa. Kedua, customernya tidak ramai di sini ternyata ya. Ketiga, sudah kita berusaha menawarkan, tidak beli juga si bapak yang rambut panjang tadi itu. Kirain kayak minimarket guys, setiap kita menawarkan penawaran pasti dia beli ya. Ini enggak. Nah kalau ini kita bisa refill aja guys. Tuh langsung keisi ya. Sip, mantap. Ada yang datang. Halo Pak, silakan masuk. Nah di sini adalah toko pakaian laki-laki Pak. Cocok dengan Bapak. Bapak harus masuk, lihat-lihat dulu. Harganya murah, lagi diskon besar-besaran Pak. Langsung aja masuk Pak. Iya iya. Oke saya masuk. Let's go. Nah dipilih aja Pak, dipilih aja. Bapak mau cari baju yang model apa? Model lengan panjang, betul Pak. Sekarang lagi musim hujan, musim dingin. Bapak harus berpakaian yang lengan panjang ya, supaya lebih hangat. Iya iya. Diambil aja Pak. Nah, ambil aja. Iya benar. Oke. Cari baju apa lagi Pak? Oke, kita ikutin dia guys. Oke. Oh, Bapak mau cari baju untuk anak. Ini ada. Ini juga sangat bagus untuk anak Pak. Warnanya menarik. Diambil aja Pak. Ayo diambil aja Pak. Wah nggak mau dia guys, rayuan itu. Bapak cuma beli satu. Ya udah nggak apa-apa, makasih banyak Pak. Ini omset kita sangat kecil guys. Ini bisnis nih kita bisa merugi seperti ini nih. Udah jam 12. Yang beli cuma 2 orang dengan harga yang sangat sedikit ya. Kita percepat lagi.
Ini udah percepat pun masih belum secepat kilat. Lagi hujan guys hari ini. Tuh lagi hujan ya. Oke, ada yang datang. Halo, silakan masuk. Kita berusaha bujuk dia masuk guys. Oke. Satu lagi pasti dia masuk deh. Ya, masuk aja pak. Hujan pak. Ya, masuk aja pak. Loh, kenapa nggak mau masuk? Oh, ini lebih sulit lagi pak. Kita harus tepat-tepat nih. Satu lagi guys. Nah, masuk juga dia. Dua kali bujuk dia masuk guys. Baru dia mau. Kita coba tawar lagi. Gimana? Beli nggak dia? Beli guys. Yes. Nggak semua yang kita tawarin dia mau beli ya. Seller kita nggak guna. Kita gunakan greeter biar dia sekarang nyapa. Oke. Kita lihat dia pilih nggak guys. Dia ambil lagi guys. Nice. Udah doa like kita jualan guys. Let's go. Oh, dia udah langsung bayar guys. Nah, kita bisa langsung lever nih. Bisa kan lever juga di sini. Oke, sip. Kasih pak. Kembali lagi ya pak. Wes, mantap. Itu dong. Jadi pengusaha itu harus kreatif guys, dan harus apa namanya ya, ngeh ya. Harus cepat tangkap. Begitu ada peluang orang mau masuk, kita langsung cepat tangkap peluangnya guys. Jadi harus rajin seperti itu, baru kita bisa mendapatkan penjualan, mendapatkan profit. Oke. Hujan, kita main hujan dulu guys. Kita percepat lagi yuk. Nanti kita lihat ya penjualan di toko minimarket kita gimana kalau kita tidak berada di situ guys. Karena di kondisi sekarang kita nggak bisa ke kota, dan kita juga nggak bisa ke minimarket kita. Nah, tinggal kita lihat nih minimarket kita bakal mendapat keuntungan nggak, kan gitu kan. Harusnya gamenya seperti itu guys, sistemnya ya. Oke. Si seller ini kita ganti jadi greeter guys. Karena memang seller dan juga glitter itu kurang lebih nyatu sih guys. Jadi harus lama baru dia bisa melakukan penjualan. Si Andi lagi istirahat nih. Jadi Andi. Oke, ada yang mau datang. Halo pak. Masuk aja pak. Lagi hujan. Bagus pakai baju lengan panjang pak. Lagi musim dingin. Nah, yuk masuk aja pak. Nggak usah ragu. Masih belum percaya deh guys. 2 kali kita bujuk dia. Oke, masuk pak. Oke. Ya, masuk pak. Sip. Wah, belum guys. Berarti mau 2 kali bujuk ya. Bapak ini pun langsung pergi juga guys. Oh my god. Susah benar mendapatkan pelanggan nih. Perlu usaha ekstra. Oke, sekali lagi guys. Yes, masuk pak. Ayo, masuk pak.
Bapak mau cari baju model apa? Biar saya bantu. Oke, kita bantu dia guys. Udah nggak bisa ya. Jangan sampai dia pergi guys. Kalau nggak menawarin dia agak susah ya. Oke. Nih. Nah, beli dia guys. Akhirnya. Pak. Jangan check out dulu, Pak. Nah, di sini juga tawarin lagi, guys. Jelasin dulu. Beli dia. Ambil, guys. Ambil. Ya, pelit. Nggak ambil ya, guys. Kita yang jadi kasir deh. $162 lumayan lah. 3 juta lebih guys. 2 juta lebih ya. Ya lumayan. Game ini realistis banget sih. Keren. Oke, ada yang nunggu di luar. Halo Ibu, silakan masuk Bu. Hujan. Di sini menjual berbagai produk pakaian yang trendy. Bu silakan masuk, pilih untuk suami Ibu. Oke, langsung aja masuk Bu. Masuk guys, masuk dong. Bagus kan Bu, toko kita lengkap banget untuk pakaiannya. Nah, ini adalah pakaian yang terbaru, model baru, silakan dipilih, diambil aja Ibu. Oke, si Bapak pakai rambut panjang juga datang guys ya guys. Oke. Oh, sini sudah mulai kerja guys. Kalian lihat nggak? Apa dia memang melayani guys? Kalau customer lagi lambaikan tangan, si seller kita itu langsung mendatangi loh Pak, guys. Aduh, ibu itu tidak jadi beli guys. Lumayan lah, dapat 1. Tadi nggak tahu lah ya, dia jalan ke sini untuk menjelaskan ke customer atau memang dia memang jalan sana jalan sini ya, si Buster ini guys. Perasaan sih tadi dia hanya kayak mau menyampaikan guys. Kita lihat deh nanti kalau ada customer yang melambaikan tangan, si seller ini bakal datang nggak, salesnya. Oke, kita percepat lagi. Santai mereka berdua nih guys. Customer pun jarang-jarang datang kan. Oke. Kita masih belum lihat ada customer yang datang. Percepat lagi. Kayaknya mau penggantian musim sih guys. Oke, kita undang dia masuk dulu. Oh, langsung masuk deh guys. Kita lihat ya, kalau dia lambaikan tangan, kita lihat seller kita itu udah menghampiri nggak? Kalau nggak dia nggak ada fungsinya dong, iya kan? Nggak ada di lambaikan tangan guys. Review dulu. Pergi dia. Pergi dia. Oh man, dia udah beli 1. $200 guys, lumayan. Oke. Berarti si sales kita akan hampirin kalau ada customer yang butuh bantuan guys, dengan cara melambaikan tangan.
Saya sudah melihat 2 kali ya. Oke, udah pukul 17, bentar lagi. Mana lebih ganteng guys? Kayaknya Andi lebih ganteng lah. Ini kan kayak kacamata Bang Surya juga guys. Woi, kenapa kau Andi? Capek kah? Berdiri terus. Masa pak? Invite deh guys. Ayo, bapak ini menunggu nih. Oke, kita invite lagi guys. Ini agak sulit nih untuk meyakinkan dia nih. Wah, nggak menang kita guys. Dikit lagi. Ya. Lambaikan tangan pak. Oke, kita stop sell dulu guys. Beli gak? Beli deh, ambil guys. Nice. Berkurang 1. Lambaikan tangan please. Oh enggak ya. Kita jelaskan lagi guys. Please lambaikan tangan. Lihat ini bapak ini. Enggak lambai tangan guys. Enggak. Oke. Terserah dia mau beli atau enggak. Oh ambil guys, ambil. Kita lihat ya, kalau dia lambaikan tangan kita biarin aja. Oke. Ambil ya, ambil. Wah, borong nih guys. Ketemu satu customer terakhir ini banyak borong dia. Ada lagi. Oke. Beli nggak dia? Nggak beli guys. Oh dia bayar. Udah bayar ya. Cukup katanya. Oke, bentar lagi juga sudah mulai ini guys. Invite lagi dia. Udahlah, udah pukul 18 juga. Ya, saatnya kita tutup toko. Oke. Aduh, keuntungannya berapa sih guys? Sales kita 0. Surya Fashionnya 2000. Guys, wah, kalau kita lihat data seperti ini sih, kita bukannya untung guys, kita buntung. Coba lihat guys, Surya Mart itu kita rugi 3.300 guys, tidak ada penjualan. Kita bayar karyawan 2 orang ditambah dengan biaya sewa setiap hari 3.300 guys. Oh my god. Uangnya yang tadi dia 6 ribuan, sekarang sisa 2.800 di Surya Mart. Nah kalau di Surya Fashion kita sudah mencoba berjualan seharian cuman dapat 2.100, dan kita harus membayar
gaji karyawan 2 orang ditambah dengan biaya sewa 1000-an, totalnya 3000-an. Kita lihat guys, kita rugi. Udah jual tapi masih rugi guys. Oh my god, kalau ini terus-terusan kita bakal bangkrut. Oke. Jadi satu pelajaran kalau Bang Surya lihat ya guys ya. Apa itu? Sistem gamenya tidak akan berjalan kalau kita tidak masuk ke dalam tokonya. Artinya Bang Sil bakal merugi. Kayak minimarket tadi itu. Rugi guys. Tidak ada penjualan kalau kita nggak ada di situ. Kita nggak bisa dapat passive income guys. Oke. Jadi kesimpulannya sangat mudah guys. Kalau kita ingin misalnya buka toko Surya Mart, maka Surya Fashionnya kita tutup. Misalnya Surya Fashion nih guys, kita bisa close. Harusnya kita tidak bayar gaji karyawan ya kalau kita close ya. Atau karyawan tetap kita bayar nggak sih? Coba tes lah ya. Kalau bayar kita harus pecat sih. Nih kita close ya guys. Kita close semua. Untuk yang fashion kita close. Karena pendapatannya cuma 2000-an aja guys. Kita akan coba kembali ke Surya Mart. Surya Mart guys. Oke. Di Surya Mart kita tetap open kan. Nah tetap open guys. Open terus. Untuk karyawan, staff kita ada 2. Dan ini ada salesnya. Kita bisa jadikan si approach-nya itu ke ini guys, energinya tuh. Kita bisa lihat moodnya juga, happiness-nya juga guys. Kita ubah dia divisi ke ini bisa nggak sih? Store, schedulekan. Nggak ada sih. Oke. Kita udah close. Maksudnya akan tambahin 1 karyawan deh, yaitu restocker. Kita nggak perlu karena penjualan kita nggak begitu banyak ya. Kita bisa manual dulu guys. Kita akan mencari 1 sales lagi deh. Oke, 1 sales ya. Kita akan penuhi aja. Kita akan kasih ke Surya Store, Surya Mart ya. Nah, kita akan sesuaikan. Dia perlu evening bonusnya 20%, weekend bonusnya 20%, kemudian standby bonusnya 50%, asuransi. Kayaknya dia pintar deh guys. Oke, kita akan set dia sebagai greeter. Ada sales, ada greeter. Kita coba tes ya. Schedule. Nih greeter. Kita akan 1 harian di minimarket juga guys, karena meruginya luar biasa. Restocker nggak usah ya guys ya. Oke dong, let's go. Kita akan pindahin uang dulu. Perlu nggak ya? Nggak perlu lah ya. Nggak perlu. Ayo. Semoga kita lihat. Toko pakaian itu cuma 2000-an. Sangat tidak rekomendasi banget guys.
Kita langsung go home. Next day. Oke. Nah, saatnya kita akan kembali ke minimarket kita. Satu hari kita tinggalin merugi, guys. Gak bisa. Kita percepat aja di sini. Iya, terakhir kita ada order barang ya, guys ya. Tuh barangnya ada di sini. Tuh. Di sini kita bisa manajemen, bisa start packing. Cuma ini aja, guys. Kita bisa percepat. Nah, ini lebih cepat ya untuk ininya, jalannya. Beda dengan toko pakaian. Lebih cepat, guys. Oke. Habis itu kita bisa restock seperti ini, guys. Klik refill. Ini ada barang, kita ambil aja. Barangnya nggak bisa diambil, guys. Nggak bisa diambil ya. Unpack. Ya, banyak banget barangnya, guys. Tuh, banyak barangnya, guys. Ini barang stok kita nih. Oke. Sambil menunggu jam 10 datang ya. Oke, karun kita ada 3 orang, guys. Nice. Nah, sekarang saatnya kita akan melihat seller dan juga greeternya gimana, guys. Nah, si cewek itu seorang greeter. Greeter itu dia menunggu di luar, guys. Yes. Jadi kalau ada customer dari luar yang jalan-jalan mau lihat-lihat, nah dia yang bujuk nih, guys, bukan kita yang bujuk lagi. Sedangkan untuk sales, dia tetap akan melayani customer kalau dia diperlukan. Kita lihat ya. Sales kita ngapain di sini? Woi, kerja woi. Oke. Kita lihat ya, fungsi dari pegawai kita itu bagus nggak? Dan omset kita meningkat gak sih? Wah, dia hujan-hujanan, guys, si ceweknya, guys. Kasihan. Kita bisa restock lagi ya. Refill. Oke. Ini juga kita bisa refill. Bisa kita refill. Kita refill juga. Oke. Mana fungsi karyawan kita? Kita langsung percepat. Kita lihat si ceweknya juga, guys. Wah, seharian di luar basah-basahan si ceweknya, guys, tanpa pakai payung. Ini mah besoknya pasti sudah tidak masuk kerja nih. Sakit. Demam katanya. Aduh. Oke. Maksudnya tidak melihat ya ada customer yang lambaikan tangan minta bantuan, kayaknya sih nggak ada sih. Hanya di toko pakaian aja yang ada, guys. Nah, ini kita akan coba tes si cewek ini bakal menyapa customer yang di luar, guys. Nah, cewek ini.
Oh, bapak ini langsung dilayani guys. Tuh, masih enak guys kita menyewa greeter daripada seller atau sales. Tapi dia tetap masuk ya guys ya. Keluar juga bapaknya. Wah, kurang sih dia. Rayuannya kurang guys. Kita lihat lagi. Oh, enggak masuk dia guys. Berarti kita harus cari skill yang greater kali ya. Kalau dia kurang skill, jadi kurang ya. Nah, nggak ada yang melayani customernya guys. Kecuali kalau kita mau ya. Oke. Kita main-main hujan-hujanan juga. Kita bercepat lagi. Oke guys, jadi untuk sales kesimpulannya untuk minimarket nggak perlu guys, nggak diperlukan. Sedangkan kalau yang pakaian diperlukan, karena pakaian itu Bang Sel melihat ada 2 customer yang melambaikan tangan. Artinya dia membutuhkan bantuan sales. Sedangkan untuk yang greeter itu wajib dua-duanya, tapi kita harus pilih salah satu guys. Seperti contoh kita kalau lagi di minimarket, maka toko pakaian kita otomatis tidak ada jualan. Sedangkan karyawan harus kita bayar 3 ribuan guys. Kita lihat ya nanti hasil akhirnya ya. Nanti kita lihat. Hujan-hujanan. Oke. Kadang dia masuk ke dalam juga. Nah, enggak. Sipar Morgana. Ya kita nunggu di sini aja deh guys. Jadi nggak kena hujan ya. Kita tunggu. Ya masih mending lah jualan ini guys. Oke lagi istirahat. Saya yang mewakili dia. Oke. Nah, si Morgana kenapa masuk guys? Karena dia jamnya istirahat guys. Kalau istirahat mereka bakal keliling di sekitar toko guys. Di dalam toko. Tiga karyawan coba. Ya, mereka sudah pada kerja lagi guys.
Sales kita nggak guna di minimarket. Maksudnya nggak bisa jalan guys. Oh bisa. Nggak bisa keluar lagi. Oke. Kita nunggu di luar lagi guys. Oke. Kita tunggu sampai dengan jam 18. Kita percepat ya. Nah guys, saya menemukan lagi si cewek ini berhasil membujuk si customernya masuk ya guys ya. Oke, sudah mulai 17.30 guys, bentar lagi bakal selesai. Kita bakal tutup toko dan kita lihat ya hasil penjualannya, tampak kita melakukan selling ya, shop selling. Nih kita lihat hasilnya. Efektif nggak kita menggunakan karyawan ini nih? Oke, dikit lagi guys. Yes. Udah pukul 18. Silakan kalian pulang. Wis, Pak Herat udah mau pulang. Udah mau tutup toko nih, Pak. Oke, kita end work day ya guys. Kita akan lihat hasil financing reportnya guys. Wah. Oh my god. Sedih guys Bang sudah melihat financing report kita. Di Suryamart kita dari hasil penjualan loh guys, bukan dari hasil laba loh. Untuk membayar 4.300 ini rugi besar. Dan kalau kita lihat untuk Surya Fashion juga ya, walaupun tidak ada penjualan, kita tutup toko, udah kita tutup nih guys, tapi gaji karyawan tetap jalan. Artinya kita bayar mereka cuma-cuma guys. Oh my god, ini kesalahannya sangat fatal. Tapi dari sini kita akan mendapatkan seperti suatu informasi ya. Jadi kita tahu kalau sistem game ini kita hanya bisa berjualan di satu tempat, nggak bisa buka banyak cabang guys. Makanya di game ini kita nggak bisa set, oh ini toko baju, ini toko minimarket ya.
Bila perlu kita beli satu ini guys. Kita beli satu apa? Satu gedung yang luasnya besar, kemudian kita dekor untuk jualan semua produk yang ada di game ini. Kan ada pakaian, ada minimarket, dan ada juga yang healthy. Ini bakal GG sih guys. Tapi kita harus cari gedung yang bisa kita gunakan untuk ini guys. Nah, kita lihat kota lain yuk. Ini malam-malam hari kita cari. Ini musim hujan lagi guys. Tapi bukan banjir ya guys ya, ini ya. Bukan banjir. Oke. Coba ke kota ini juga. Ini kotanya tinggi-tinggi guys. Coba ke kota ini juga. Ini adalah kota paling ujung kayaknya ya. Kota ujung, apakah kota ujung itu adalah yang paling ramai? 3.600 dengan harga 1.500.000, dimana kalau kita populasinya cuman ada administrator aja guys. Nah ini jadi PR juga nih. Buat apa kita beli kalau nggak ada nih? Nah kalau ini masih oke guys. Small apartemen masih ada 4 ini ya. Ada VIP nya juga. Iya nggak? Nah ini small apartemen. Small apartemen rata-rata kita coba klik dulu. $1.600 museum, office worker. Oke. Oke lah. Oke guys, jadi Bang Surya akan akhiri untuk episode kali ini, dimana kita sudah menyaksikan toko pakaian kita merugi. Karena kita lihat juga sistem gamenya seperti itu. Kita kembali lagi ke minimarket, juga hal yang sama guys. Jadi di game ini kita bisa buka beberapa bisnis dalam sekaligus jalan. Artinya apa? Kita bisa mendapatkan keuntungan kalau kita berada di dalam toko. Kalau di luar toko berarti tutup, otomatis kita harus pertimbangkan memecat karyawan guys. Bahkan kita hanya bayar uang sewa sia-sia ya ketika kita buka banyak cabang. Nah, Bang Surya memutuskan untuk mencari satu lokasi yang tentunya yang harusnya yang besar. Kapasitas untuk toko kita nanti Bang Surya akan cari yang paling besar, karena Bang Surya sudah lihat ya, yang paling besar itu sekitar 3.600, tapi populasinya itu sedikit guys, sehingga Bang Surya cari populasi yang cukup banyak akan mempengaruhi sama dengan toko kita gitu. Jadi sekian dulu guys untuk episode kali ini, semoga terhibur. Jangan lupa di like dan di subscribe. Kita akan berjumpa lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa. Dadah.